Halo Sobat IndiHome dan sahabat Telkomers dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Effendi. Berjumpa lagi di podcast IndiHome Vitel Sulteng. Ngobrol bareng, bikin seneng. Berjumpa lagi di podcast kita. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Dan tema kali ini yaitu bincang-bincang bareng mengenal lebih dekat General Manager Vitel Sulteng yang baru. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu Bapak Haris Setiawan. Selamat datang Pak Haris Setiawan. Terima kasih. Selamat datang di Vitel Sulteng tercinta. Oh ya sahabat Telkomers, perlu diketahui bahwasanya Bapak Haris Setiawan ini merupakan General Manager Vitel Sulteng yang baru. Beliau sudah resmi menjabat sebagai General Manager Vitel Sulteng menggantikan Bapak Ikhwan Muhammadiyah per 1 September 2020 kemarin. Oh iya, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat Haris. Air tenang seperti berlian. Cakep. Berada di danau pegunungan Atlanta. Cakep. Selamat pagi Pak Haris Setiawan. Cakep. Selamat datang di Vitel Sulteng tercinta. Ya. Mohon izin Pak Haris, mungkin Ya. kita sekarang ngobrol bincang-bincang santai saja. Sebelum kita mulai ngobrol kita, mungkin Pak Haris, saya penasaran nih dengan Pak Haris, gimana first impressionnya ketika mengetahui bahwa saya akan ditugaskan di Vitel Sulteng untuk menjabat sebagai General Manager. First impressionnya ya, Iya Pak Haris. biasa aja ya. Biasa aja. Seru sih, karena serunya Iya. di Telkom itu kan ada di kawasan timur ada beberapa GM retail ya, ada 9. Iya. Terus kita juga memahami penugasan itu sesuatu yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan, ya sudah pindah ke Sulteng, langsung dilihat ada apa di Sulteng, di Palu gitu. Iya. Tapi kesan pertama begitu sampai di Palu ya satu aja, panasnya luar biasa. Luar biasa memang. Hot memang. Iya. Kalau dilihat Pak, Sulteng ini kan sangat luas sekali Pak ya. Dan area cakupannya juga sangat banyak sekali. Nah, apakah nanti bakal keliling-keliling atau seperti apa Pak agar bisa betah nantinya di Sulteng ini? Oh iya. Saya tidak berpikir untuk tidak betah ya, karena memang saking banyak tempat yang bisa dikunjungi. Jadi kesempatan lah di Telkom bisa keliling-keliling kemana-mana di seluruh Indonesia, bahkan Oh iya. dalam kesempatan yang langka, sekalian tugas mengenal banyak wilayah di Indonesia. Kebetulan salah satu hobi saya memang jalan memang. Jalan-jalan berkeliling gitu ya, Betul. traveling gitu ya Pak ya. Oh baik. Mungkin sahabat Telkomers pengen tahu nih Pak, profil singkatnya Bapak Pak Haris itu seperti apa, keluarganya gitu Pak, mungkin asalnya dari mana gitu Pak, gitu. Bisa diceritakan ke teman-teman sahabat semua. Oh ya, kalau saya asal dari Kulon Progo, dari lahir dan besar di Kulon Progo di Jogja. Terus Ya, iya. Ya sekolah di sana sampai lulus SMA, terus kuliah di Bandung, dapat beasiswa dari Telkom, menjadi mahasiswa lama juga gitu. Ya terus kerja di Telkom, gitu saja. Baik. Jadi Pak Haris, teman-teman, sahabat Telkomers, beliau merupakan asalnya dari Kulon Progo, Jogja ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Oh ya Pak, sekarang sudah menjadi Telkomers dan sudah menjadi karyawan Telkom sudah cukup lama ya Pak ya. Dan kemarin sempat juga menjabat sebagai GM Maluku kan ya Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak ke sahabat kita Telkomers yang menonton, gimana sih Pak perjalanan untuk merintis karir di Telkom ini sehingga saat ini sudah menjabat lagi jadi GM Sulteng gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan. Pak, saya ceritanya yang
seriusnya nggak ada. Iya Pak. Jadi berawalnya kan dari SMA ya. Iya Pak. Berawal dari SMA itu cita-cita saya dulu jadi dokter. Dokter Jadi sama dong Pak. Tapi saya sudah keterima di fakultas kedokteran. Oh gitu Saya Pak. daftar di perguruan tinggi, kebetulan keterima di 2 tempat tuh. Jadi fakultas kedokteran sama di Telkom. Baik. Terus saya mikirnya pada satu titik tuh harus memilih, kan disuruh milih sama orang tua, pilih aja sendiri mau kuliah di mana gitu. Saya milih kuliah di Telkom, alasannya karena di Telkom kuliahnya nggak bayar. Jadi sesimpel itu. Kenapa saya dulu milih jadi dokter? Nah, Karena saya pengen keliling-keliling Indonesia terus jadi dokter di daerah pedalaman gitu. waduh luar biasa. Benar. Dokter di pedalaman. Jadi pengennya memang ya pokoknya jalan gitu. Oh iya Pak. Salah satu yang kepikiran karena di kita juga lingkungan di kampung tidak menyediakan banyak pilihan kan, gimana caranya bisa sampai ke tempat-tempat lain di Indonesia itu dengan mudah tuh. Saya pikir jadi dokter kayaknya gampang gitu kan. Baik. Nah terus ternyata pilihan logisnya tidak jadi dokter gitu kan, jadi kerja di Telkom. Di Telkom sampai posisi terakhir kemarin, sejarahnya dimulai tahun 2099 lah ya. 99 Pak itu ya. Oh ya, saya baru umur berapa itu? 99 saya penempatan pertama di Balikpapan, terus kemudian dipindah sempat ke Nunukan. Nunukan itu tempat ujung ya, ujung perbatasan dengan Malaysia. Waduh, di Kalimantan ya, Pak di STO sendirian sama seperti teman-teman hero sekarang gitu, mimpin 15 orang di sana. Oh gitu Pak ya. 2,5 tahun, terus pindah ke Tarakan, lalu di Banjarmasin. Di Banjarmasin kurang lebih mirip lah dengan di Palu gitu, wilayahnya juga sangat luas. Karena pernah membawahi wilayah Kalsel dan Kalteng, 2 provinsi. Oh, luas sekali Pak luas ya. sekali. Nah, terus kemudian ya pindah ke Jawa sebentar, Bali, Maluku. Dulu berarti langsung ditempatkan di pelosok gitu Pak ketika waktu. Oh enggak, saya di regional dulu. Oh di regional selama beberapa tahun, 3 tahun mungkin. Terus setelah itu langsung di kepala kantor kecil lah ya. Oh iya. Dulu namanya apa Pak? Kalau sekarang kan Hero Head of Representation. Dulu namanya Kakan Catel. Oh Kakan Catel. Sekarang juga masih jadi RO itu Nunukan. Oh iya. Tapi ada satu kejadian yang menarik itu di Javu gitu ya. Iya. Waktu masih di Kalimantan kan memang sangat luas gitu ya. Iya. Saya dulu kan saya engineer gitu. Sebagai engineer itu pernah diajak account manager untuk mengecek instalasi VSAT lah di pedalaman Kalimantan. Baik. Di pedalaman Kalimantan, menuju tempat lokasinya itu tidak ada pilihan lain kecuali naik perahu di Sungai Mahakam. Wah. Dan naik perahunya sekali. Itu dari Samarinda ke arah Hulu, daerah yang namanya sekarang Melak. Di tambang emas, di sana ada pertambangan emas menggunakan layanan Telkom. Kita datang ke sana. Terus satu saat setelah selesai bekerja, kembalinya tetap menggunakan perahu kayu itu, perahu bis air lah. Nah pada waktu malam hari gelap gulita di atas Sungai Mahakam gitu kan, gelap itu bisa ngelihat dari Cakrawala dari ujung ke ujung tuh galaksi Bima Sakti itu kelihatan jelas sekali kan. Cakep sekali berarti Pak. Nah di situ saya baru menyadari, oh iya ya, kenapa ternyata nggak jadi dokter juga bisa kesampaian gitu kan. Sesuai dengan yang saya bayangkan dulu waktu masih SMA. Jadi saya bersyukur lah, oh ya ternyata satu saat juga ternyata bisa kejadian juga. Dan dari situlah saya yakin, oh kayaknya memang jalannya pas di Telkom. Menarik sekali. Iya Pak. Selain itu Pak, ketika Bapak ditempatkan di beberapa tempat di Telkom untuk memimpin teritori ya, adakah hal yang paling menarik Pak yang nggak terlupakan sampai saat ini Pak? Masih kebayang-bayang gitu Pak, selain dari yang tadi pernah naik kapal di Sungai Mahakam gitu. Iya. Banyak ya, karena kalau saya ke satu daerah pasti punya banyak kawan gitu. Oh baik Pak. Yang terkini baru beberapa hari yang lalu itu saya di Ambon, karena saya punya banyak kawan, akhirnya kenal juga dengan komunitas pemain ukulele gitu. Iya Pak. Diajak main ukulele di depan 1.000 anak gitu. 1.000 orang tuh. Dan itu yang menjadi bagian yang
sudah menjadi bagian yang tidak terlupakan, karena teman-teman di Maluku juga memiliki keinginan untuk memecahkan rekor dunia main ukulele. Baik sekali. Apa sudah terpecahkan tuh Pak rekornya? Katanya kalau sudah mau memecahkan rekor dunia, saya akan diundang kan gitu. Waduh, kan. baik. itu yang terakhir ya. Iya Pak. Yang lainnya banyak gitu. Jadi yang paling menarik bagi saya itu adalah pada waktu kita berkunjung ke wilayah-wilayah tertentu, kemudian kita mengenal satu daerah, itu banyak stigma-stigma yang nggak benar. Oke. Itu ya. Dan itu saya sendiri membuktikan. Misalnya ke Kalimantan itu ya. Orang Kalimantan itu begini gitu. Faktanya itu hanya cerita gitu. Oke. Setelah kita mengenal dengan baik, saya punya kenalan kepala suku di Dayak yang sangat ramah, sangat baik walaupun wajahnya penuh tato. Gitu kan. Tapi kita tidak melihat itunya, kita melihat Hatinya, ya bagaimana kita selaku sesama manusia gitu ya. Dan itu langgeng sampai sekarang masih kontak-kontakan. Di Bali juga begitu. Satu hal yang penting bagi saya dari semua kejadian, saya sering berada membuktikan gitu ya betapa luasnya Indonesia dan betapa beragamnya budaya kita. Saya beberapa kali di tempat yang walaupun saya Muslim gitu, terus saya juga dibesarkan di keluarga yang religius, beberapa kali saya berada dalam situasi sebagai minoritas. Nah itu mendapati fakta bahwa sebenarnya kalau kita memang bisa berperilaku baik, kemudian kita tidak terlalu banyak membuat masalah dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan kawan, sebenarnya di Indonesia nyaman-nyaman saja, enak-enak saja gitu. Istilahnya kita jatuhnya menyesuaikan diri ya Pak ya. Betul. Dengan lingkungan. Saya jadi saksi lah kalau keberagaman di negara kita, baik di Bali, di Maluku, moga-moga di Palu juga demikian. Sehingga saya juga mengalami sisa-sisa konflik di Maluku, mengalami sisa-sisa konflik di Kalimantan Tengah, konflik antar suku di Kalimantan, konflik antar agama di Ambon gitu. Palu juga mungkin Poso juga sama gitu kan. Dan itu bagi saya menjadi sebenarnya saya yakin gitu ada sesuatu yang tidak seperti yang nampak di permukaan gitu. Iya Pak, terkadang kan berita cukup beredar luas di sana tapi Betul. aslinya bukan seperti itu. Nah itulah stigma. Oke, stigma memang. Iya. Ya Pak Haris, kita tahu bahwasanya Pak Haris tadi hobinya main ukulele gitu kan ya. Nah sebenarnya sosok Pak Haris di luar pekerjaan itu seperti apa sih Pak? Dan kita tahu, kita tadi udah dijelaskan bahwa Pak Haris suka main ukulele gitu kan. Ya. Sosok Pak Haris di luar pekerjaan dan bagaimana cara membagi waktu antara dunia profesional sama keluarga gitu Pak? Apa ya? Sosoknya orang lain yang mungkin lebih tahu ya. Cuman kalau saya menganggap bekerja itu harus profesional yang pertama. Terus yang paling penting adalah bagaimana kita menganggap bekerja itu sebagai sebuah ekspresi dari rasa tanggung jawab. Nah, saya kan gitu. Ekspresi atau perwujudan, atau kalau dalam ada syairnya Khalil Gibran tuh ya. Iya. Kerja itu adalah cinta yang mengejah wantah. Gitu. Jadi kerja itu cinta sebenarnya, tapi bukan cinta sama pekerjaannya, bukan cinta sama perusahaannya, cinta kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau kerja itu dianggap sebagai pengorbanan segala macam, sebenarnya bukan berkorban untuk perusahaan ya. Tapi itu adalah perwujudan dari ya itu tadi bahasanya Khalil Gibran itu. Kerja adalah cinta yang mengejah wantah gitu. Kalau saya begitu prinsipnya. Cinta yang mengejah wantah kan. Jadi kita bekerja itu bukan untuk perusahaan, kita bekerja untuk orang yang kita cintai. Baik. Berarti bekerja untuk keluarga gitu Pak istilahnya ya Pak. Iya, untuk gampangnya begitulah. Kebahagiaan keluarga bersama. Sebagai bentuk tanggung jawab sebenarnya. Bentuk tanggung jawab. Oke. Nah Pak, gimana sih Pak membangun jiwa leadership seorang Pak Haris Setiawan ini agar generasi zaman now ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa depan Pak? Kalau menurut saya, yang pertama kita harus mengerti yang namanya purpose ya. Atau value, atau sesuatu yang kita yakini gitu. Sesuatu yang kita yakini itu yang kalau kita perjuangkan kayaknya nggak akan ada selesainya gitu.
Iya. Itu value yang kita yakini apa gitu. Itu penting karena kalau kita tidak memiliki value yang kita perjuangkan, kita akan gampang terombang-ambing dengan sesuatu yang sifatnya di permukaan saja. Iya, iya. Jadi pertama, leadership itu within us gitu, ada di dalam Oke. semua orang. Bagaimana kita melihat diri sendiri untuk mencapai value itu sesuatu yang kita rela berkorban untuk untuk mendapatkan yang kita perjuangkan lah gitu ya. Iya. Nah, value itu harus diterjemahkan dalam bentuk tolak ukur yang setiap orang tentunya berbeda-beda. Jadi kita ada patternnya sebenarnya, ada caranya sebenarnya untuk bisa menjadi seorang leader yang baik. Ada banyak cara gitu. Saya sering menganalogikan begini. Kalau seorang tukang kayu yang baik gitu, Iya. dia memiliki skill set kan, memiliki kompeten lah ya, memiliki skill dan Kemampuan, kompeten ya. untuk mengoperasikan alat-alat jadi tukang kan gitu. Iya. Maksudnya bor, palu, memperlakukan kayu, memperlakukan bahan-bahan jadi sebagai bahan kayu untuk diolah menjadi sebuah karya yang bagus gitu. Jadi sebuah produk ya. Nah, kalau kita seorang leader, pertanyaan saya, palu, paku dan bornya itu apa? Palu, paku, dan bornya. Seorang leader yang harus kita kuasai supaya kita bisa menghasilkan karya yang bagus. Clue-nya ada di situ. Kemampuan, Pak. Kemampuan untuk menggunakan itu, Mengoperasikan. alat-alat ya, seperangkat alat atau sesuatu yang kita gunakan untuk menjadi seorang leader dengan baik itu. Ya sederhananya analoginya begitu. Iya. Prinsip saya seperti itu. Kalau kita bisa mengoperasikan dengan baik, pasti alat-alat itu membantu kita untuk mencapai sasaran, mencapai tujuan. Jadi leader yang baik itu ya, ada quotes yang bagus tuh. Leader itu menunjukkan sasarannya, menunjukkan bagaimana cara mencapainya, dan mengarahkan untuk bagaimana mencapai sasaran itu. Kalau tidak memiliki sasaran, ya berarti kan kita tidak tahu mau menuju kemana. Baik. Cukup luar biasa ini. Berarti leader harus tahu apa yang ingin dicapai gitu lah ya. Ya, leader itu harus memiliki setting lah, membuat satu kondisi di kan leader itu tidak hanya di perusahaan ya. Iya. Keluarga, kita selaku kepala keluarga, terus kemudian membangun keluarga juga nggak mungkin kalau kita tidak memiliki value yang sama kan gitu kan. Jadi pertama kali memang dalam perusahaan, dalam usaha pribadi diri kita sendiri juga value itu penting sekali. Value dulu, kemudian kita berjuang untuk mencapai atau menuju value yang kita harapkan, dan dalam tahapannya harus ada achievement yang kita jadikan anak tangga. Oke. Kenapa harus ada target? Kenapa harus ada upaya untuk mencapai target? Karena pada titik mencapai target itu kita akan mengatakan, oh iya saya bisa, saya berhasil. Titik-titik di mana kita secara sadar dan secara by design akan melakukan seremoni untuk mengucapkan rasa syukur atas apa yang sudah kita capai. Luar biasa sekali. Jadi seorang leader tuh harus memiliki purpose dan value. Betul. Yang ingin dicapai gitu Pak ya. Oke. Baik Pak, kita tahu bahwasanya sekarang Pak, Telkom ini sedang transformasi Pak ya. Dan sekarang kita ada yang namanya 5 Bold Move. Nah, mungkin Pak bisa dijelaskan tuh Pak, bagaimana Telkom menghadapi transformasi ini ke depannya Pak. Dan seperti apa nanti gambarannya Pak. Mungkin sahabat Telkomers yang lainnya bisa tahu nantinya Pak. 5 bold moves ya. Iya. Perubahan situasi eksternal gitu. Iya. Perubahan situasi eksternal di dalam industri telekomunikasi. Telkom ini kan perusahaan telekomunikasi tadinya. Iya, terus kemudian kita sama-sama menyadari bahwa tanda-tanda sesuatu itu hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Berkembang. Manusia, makhluk hidup, perusahaan juga demikian. Nah, sementara lingkungan eksternalnya Telkom ini kan berubah. Ibaratnya sebuah pohon begitu yang tadinya
tanahnya subur, kemudian hujannya lebat, tiba-tiba lingkungan eksternalnya berubah. Jadi anginnya kenceng, terus Iya. suhunya lebih panas, itu kan berarti harus ada adaptasi kan gitu ya. Baik. Pemahamannya seperti itu. Nah, 5 bold move itu adalah jawaban dari perusahaan yang dirancang oleh pimpinan perusahaan di Telkom untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal gitu. Oke. Supaya apa? Supaya perusahaan tetap berkembang dan tetap tumbuh. Karena kalau tidak tumbuh dan tidak berkembang, itu tanda-tanda udah tua, udah mau dikubur Udah mau gitu kan. Nggak boleh kan Iya, gitu ya. iya, Jadi ya Iya. oke, ini sebuah respon atas sebuah perubahan eksternal. Jadi apakah ini sesuatu yang luar biasa? Kalau menurut saya tidak. Telkom selalu berubah, selalu bertransformasi, besar maupun kecil. Cuman ini kan tekanannya itu berasal dari industri digital gitu ya, Iya. antara industri digital dengan telekomunikasi. Ya, menurut saya saatnya kita untuk menguji semua keyakinan-keyakinan kita gitu. Apakah kita memang benar-benar mampu untuk berubah, mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal ya. Iya. Manajemen sudah memberikan gambaran, sudah memberikan arah sesuai dengan fungsinya manajemen untuk memberikan direction, ya, memberikan gambaran kira-kira akan seperti apa. Ya, mari kita mainkan kan gitu saja. Gitu. Iya. Outputnya sebenarnya sederhana, value perusahaan tumbuh. Jadi kalau itu terjadi berarti benar, kita dalam arah yang benar. Kita selalu diyakinkan bahwa 5 bold move akan memberikan value yang lebih bagus bagi perusahaan, dan kita harus yakin itu. Kalau nggak yakin, ragu-ragu, ya lebih baik kembali kan gitu. Iya. Jadi ini sebagai pilihan gitu ya Pak ya. Ya, sebagai konsekuensi logis, artinya ada perubahan eksternal kan. Iya. Pilihannya sebenarnya ya diem saja juga nggak apa-apa gitu kan, tapi kan nanti kan lama-lama juga hilang di telan zaman kan gitu ya. Baik. Atau kita menyesuaikan lah, manajemen sudah memutuskan kita akan menyesuaikan dengan perubahan zaman gitu, sehingga ya sudah follow aja. Jadi istilahnya kita harus adaptif gitu ya Pak ya, sesuai Betul. core value akhlak. Oke. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, penutup mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Haris untuk generasi muda sekarang agar bisa bekerja lebih baik dan menantang untuk masa depannya. Iya, kalau saya berpesan belajar ya, belajar terus lah, Iya Pak. dan belajar baik yang formal maupun informal. Kita nggak pernah tahu nanti perubahan situasi eksternal seperti apa. Kita harus terlatih lah untuk menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Iya. Nah, perlu kesiapan, perlu satu pemahaman bahwa apapun yang akan terjadi, value yang kita yakini akan kita perjuangkan. Baik. Kalau saya prinsipnya begitu. Jadi adaptif itu sangat-sangat penting. Oke. Ada nggak usah terlalu kaget, nggak usah terlalu heran, jangan terlalu ada perubahan, kita respon cepat gitu. Itu Iya. penting untuk kita berusaha bisa memiliki kemampuan untuk adaptif seperti itu. Belajar yang penting. Baik teman-teman, jadi pesan buat teman-teman muda di sana, jangan lupa belajar dan juga adaptif terkait kondisi sekarang gitu ya Pak ya. Siap. Betul. Iya. Ya mungkin cukup sekali podcast pada kali ini, dan mungkin saya akhiri dengan pantun. Kalau tadi kita pembukaan ada pantun, sekarang akhiri dengan pantun. Pergi ke Palu makan durian, Cakep. makannya bersama mantan. Cakep. Sampai jumpa, saya haturkan. Cakep. Cakep. Semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Mantap. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Haris Setiawan. Sama-sama, terima kasih. Dan bagi para penonton jangan lupa subscribe, comment, and share ya, like ya. Oke. Terima kasih. Dadah, terima kasih.